Mari siapkan ibadah, kasih waktu buat Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Di tempat ini mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya persilakan untuk berikan waktu sejenak. Bapa, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami ya Tuhan. Kami menaruh setiap kebutuhan kami ya Bapa. Kami menaruh setiap pengharapan kami di dalam Tuhan. Saat ini ya Bapa, kan satu kebetulan ya Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Berikanlah kami merasakan Tuhan, berikanlah setiap kami merasakan jamahan Tuhan. Saat ini kamu mau datang ya Bapa. Mari ya Tuhan, kami mau buka hati kami ya Tuhan. Berikanlah Roh Kudus melawat setiap masing-masing kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau tidak melewatkan kami ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan, kami merasakan Kau ya Bapa tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang bersujud di hadapan tatamu Tuhan. Saat ini mau datang menyembah Tuhan. Ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang Engkaulah batu keselamatanku. Kami percaya Kau menjadi kota benteng Tuhan. Kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh. Sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan.
kasih setiamu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kau Bapa yang baik. Dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri. Mari nyanyikan dengan siap perlahan. Ya Tuhan, ini hati kami ya Bapa, kami ingin mencari wajah-Mu lebih lagi. Kami ingin menanti-nantikan-Mu ya Tuhan dalam setiap waktu kami ya Bapa. Berikanlah kami ya Tuhan di masa muda ini ya Tuhan menemukan Tuhan dalam. Oh, dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Surahkanlah anugerah-Mu, kami ingin menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Menghentikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Mari curahkan kuasa-Mu Tuhan, anugerah-Mu bagi. Curahkan Tuhan, curahkanlah anugerah-Mu, mari curahkan. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Kau yang melawat setiap kami ya Bapa. Saat ini kami membuka hati kami untuk kami bisa memuji menyembah-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, bukan waktu kebetulan ya Tuhan kami datang ke tempat ini ya Tuhan, tapi karena kasih Tuhan untuk kami ya Bapa, untuk kami lebih lagi dekat dengan Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan kalau ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan membahas sesuatu yang baik, lebih baik lagi dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kita syukur dan berdoa. Amin. Mari nyanyikan sama-sama. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam
Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami, sehingga hari ini kami bisa berkumpul. Kami bisa bersama-sama menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa menaikkan pujian kami bagi Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan bertata di atas setiap penyembahan kami, di atas setiap pujian kami Tuhan. Dan ini adalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi kami, Tuhan pakai kami. Jamah hati kami Tuhan, sehingga firman ini Tuhan boleh masuk dalam hati kami, memberikan perubahan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang terus semakin hari dibaharui oleh firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi kemudian serupa dengan Kristus dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini mari hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom. Amin. Dan hari ini tema khotbah saya adalah rencana Allah. Teman-teman, ada yang pernah tahu apa sih pikiran Tuhan? Kenapa Tuhan mau mati di atas kayu salib? Kenapa Tuhan mau, Filipi pasal 2 ya, kenapa Tuhan mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, bahkan taat-taat sampai mati di atas kayu salib di dalam dunia ini? Ada nggak, pernahkah kita berpikir Tuhan, kenapa tuh Tuhan mau lakukan itu? Toh siapa sih saya? Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita ini, siapa toh saya? Di antara alam semesta yang begitu besar, di tengah-tengah dunia yang begitu besar, di tengah-tengah banyaknya umat manusia, gitu, di pelosok tanah Jawa ini gitu ya. Ada saya di sini. Kenapa sampai Tuhan mau mati buat saya dalam kehidupan saya? Pernah nggak kita berpikir, merenungkan mengenai hal itu? Maunya Tuhan apa toh? Apa sih maunya Tuhan? Kenapa sih Tuhan mau mati buat saya? Kenapa sih Tuhan mau datang ke dalam dunia untuk menebus saya? Kenapa sih Tuhan harus menderita untuk saya? Kenapa sih Tuhan harus mengalami merasa menjadi manusia, kemudian mengalami siksaan, mengalami cemoohan, mengalami hal-hal yang harus dialami oleh manusia? Mengapa? Pernah nggak kita berpikir mengenai hal tersebut dalam kehidupan kita? Nah, saudaraku yang kekasih, kita harus paham betul bahwa ketika Tuhan melakukan segala sesuatu, apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, bahkan sampai kepada kesudahannya nanti, kesudahan zamannya nanti, semuanya tidak pernah berjalan di luar dari rencana Allah, di luar dari apa yang telah Tuhan rancangkan bagi umat manusia. Artinya ketika kita hidup saat ini, tentu Tuhan punya rencana. Kita ada sampai saat ini karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Kita hidup, lahir dalam sebuah keluarga, dalam keluarga yang mungkin dalam tanda petik keluarga yang memiliki banyak konflik. Misalkan kita lahir dalam sebuah keluarga yang dalam tanda petik mungkin keluarga yang berkekurangan. Misalkan semua apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, semua tidak pernah lepas daripada rencana Allah bagi kita semua. Dan rencana Allah itu besar. Rencana Allah itu untuk seluruh umat manusia, tetapi di antara keseluruhan umat manusia itu ada saya dan saudara di dalamnya. Dan di dalam diri kita masing-masing ini Tuhan punya rencana yang spesifik, rencana yang khusus untuk saya dan saudara. Artinya tidak sembarangan gitu ya. Aji kemudian lahir dari keluarganya gitu ya, Ray lahir dari keluarganya, Abed lahir dari keluarga. Tidak kebetulan. Tuhan punya rencana spesifik dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan rencana Allah. Apa yang dimaksud dengan rencana Allah? Untuk itu saja mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa konteks di dalam
Roma di dalam penulisan surat kepada jemaat di Roma ini, tentu kita tahu bahwa dalam kondisi yang demikian jemaat hidup di dalam penderitaan yang luar biasa dalam kehidupan mereka gitu ya. Kemarin kita di PD sempat saya jelaskan gitu ya. Kalau zaman sekarang kita bisa ibadah itu bebas gitu ya. Bahkan kita dilindungi oleh payung hukum. Negara melindungi, memberikan hak kepada setiap masyarakatnya untuk bebas beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Tapi di zaman itu, ibadah orang percaya, ibadah orang Kristen di zaman itu ilegal. Kamu melakukan pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan kekristenan pada saat itu, maka kamu melanggar hukum di saat itu. Dan karena kamu melanggar hukum, maka kamu akan diadili. Karena kamu melanggar hukum, maka kamu akan ditangkap. Karena kamu melanggar hukum, maka kamu akan mendapatkan konsekuensi atas hal itu. Dan akhirnya hal-hal yang demikian membuat jemaat menderita. Jemaat putus asa. Jemaat stres dengan keadaan yang demikian. Untuk itulah Rasul Paulus menulis surat ini dan memberikan nasihat kepada mereka terkait hal itu. Nah saudaraku yang kekasih, ketika kita melihat dalam kehidupan kita zaman ini, zaman sekarang ini ya, saya kira belum ada kita yang mengalami penderitaan yang sama seperti apa yang dialami oleh jemaat mula-mula. Tetapi perhatikan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma khususnya itu ya, bahwa jangan takut dan jangan khawatir. Kalau kamu nggak bisa berdoa, maka Roh Allah akan berseru dengan ungkapan kata-kata yang tidak dapat terbayangkan. Kalau kamu nggak bisa berdoa, maka Roh Allah akan menuntun kamu untuk bisa dapat memanggil ya Aba ya Bapa gitu ya, di dalam segala penderitaan yang kamu alami. Tapi perhatikan, di dalam pasal sebelumnya, di pasal 5, Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, jangan khawatir dengan semua penderitaan itu, karena penderitaan itu akan menimbulkan ketekunan, ketekunan akan menimbulkan seterusnya, akhirnya menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Artinya ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, tentunya Tuhan tidak melepas tangan atas kita. Sebab apa? Segala sesuatu yang ada itu Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi yang percaya kepadanya. Gitu ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di ayat 29-nya, kamu semua orang yang dipilihnya dari semula. Siapa ini? Kamu semua ini siapa ini? Siapa ini kamu semua ini? Jemaat di Roma, penerima surat ini, yang mengalami penderitaan tadi, yang mengalami kesusahan tadi, yang mengalami tekanan-tekanan yang mereka alami ketika mereka mengikuti Kristus dalam imannya, yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus menyatakan bahwa mereka ini siapa? Nah kadang-kadang kita harus sadar bahwa kita ini siapa gitu ya, ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Kadang-kadang ketika kita berada dalam masalah, ketika kita berada di dalam persoalan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, kita kadang-kadang jadi lupa siapa kita sebenarnya. Kita kan tahu bahwa Yesus sudah mati buat kita, kita telah ditebus gitu ya. Dan kita adalah anak-anak raja. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Semua orang tahu itu. Tapi ketika dalam masalah, dalam pencobaan yang dialami, apa yang terjadi? Seolah-olah kita lupa bahwa kita ini adalah anak Allah gitu ya. Kita adalah anak-anak Allah gitu ya. Kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Kita adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Kita adalah orang yang dijagai Tuhan. Bahkan kita adalah orang-orang yang dimana Allah itu berpihak kepada kita. Sehingga akhirnya masalah yang begitu besar membuat kita menjadi pusing, membuat kita menjadi stres, membuat kita menjadi berkecil hati, membuat kita akhirnya patah semangat di dalam melayani Tuhan, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Rasul Paulus menyatakan ini kepada jemaat di Roma, dan akhirnya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini menjadi nasihat juga bagi kita yang ada pada saat ini.
untuk menyadari bahwa ketika engkau ada dalam masalah, ketika engkau berada dalam persoalan, ketika engkau berada di dalam situasi yang sulit dalam hidupmu, maka kamu harus tahu bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan bagimu ketika Dia mengizinkan hal itu terjadi. Sebab apa? Karena kamu sudah dipilih. Karena kamu sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan kemudian kamu akan mendapatkan kemuliaannya. Kita harus tahu jati diri kita sebagai orang percaya ketika kita hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Ketika engkau ada masalah, ketika engkau dalam persoalan, ketika engkau mengalami hal yang sulit dalam hidupmu, tahu siapa kamu. Engkau adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Engkau adalah orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan Allah ada bersama-sama denganmu ketika Tuhan izinkan itu terjadi. Maka ada sesuatu yang baik yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Apa yang menjadi rencana Allah bagi kita? Ketika saya merenungkan hal ini, maka saya menemukan bahwa di dalam ayatnya yang ke-29 tadi mengatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya ketika kita dipanggil, setelah kita tahu jati diri kita ini siapa, maka kita harus tahu kita ini Tuhan punya rencana supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, bagian ini harusnya menjadi sebuah penghiburan bagi kita semua ya. Ketika kita tahu bahwa kita semua adalah orang-orang yang telah dipilih. Dan Allah akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita dari semua kesesakan yang kita alami, pencobaan yang kita alami, penganiayaan yang kita alami, penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Semuanya itu ditujukan untuk kita dapat menjadi serupa dengan Kristus. Untuk itu, itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Allah punya rencana sejak semula. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menyelamatkan kita semua. Tuhan mau mengambil rupa sebagai manusia, kemudian mati di atas kayu salib, bangkit, kemudian naik ke surga, mencurahkan rohnya atas kita. Semuanya punya satu alasan, untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana kita bisa dapat menjadi serupa dengan Kristus? Untuk dapat menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus tahu bahwa kita ini statusnya siapa. Apakah kita merupakan bagian orang-orang yang dipilih dan ditentukan Allah atau tidak dalam kehidupan kita. Nah, kata dipilih sendiri kalau kita mau merenungkan, menggali lebih dalam ya terkait firman Tuhan ini, maka kita menemukan kata pemilihan itu menunjuk kepada terpilihnya suatu umat di dalam Kristus oleh Allah supaya mereka itu kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 berbunyi begini. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskanmu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang telah ditentukannya? Nah, kita harus tahu bahwa kasih karunia Allah itu berlaku, undangannya itu kepada semua orang. Kalau kita merenungkan terkait dengan hal kerajaan surga yang Tuhan Yesus umpamakan terkait dengan perjamuan kawin itu apa? Ada seorang tuan memiliki acara untuk perjamuan kawin di rumahnya, kemudian menyuruh hambanya untuk pergi ke jalan-jalan untuk undang orang-orang untuk bisa datang. Artinya undangan terkait kerajaan surga itu diberikan kepada semua orang. Tetapi bagaimana kita bisa tahu bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih? Seumpamanya seperti ini. Kita ini punya satu tujuan utama untuk pergi ke Nias misalkan, begitu ya. Kemudian dari Tanjung Perak kita naik satu kapal untuk pergi ke Nias. Gitu ya. Nah, bagaimana kita menjadi orang-orang yang merupakan bagian penumpang dari kapal tersebut? Adalah ketika kita semua memiliki tiket. Ya kan? Kamu nggak punya tiket, maka kamu nggak bisa masuk di dalam kapal tersebut, disuruh dipulang.
kalaupun bisa masuk yang ngangkat barang, portir gitu ya. Ngangkat barang masuk ke dalam gitu. Tapi kalau kapal udah bunyiin belnya, tanda bahwa kapal mau berangkat, maka semua yang tidak berkepentingan turun dan kapal berangkat. Dan orang-orang yang bisa berangkat ke tempat tujuan tersebut adalah mereka yang punya tiket. Gitu ya. Dan itu orang-orang yang terpilih. Nah, tahukah kita semua tiketnya itu siapa? Tiketnya itu adalah Kristus. Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya iman kepada Kristus adalah iman yang memanggil kita terpilih masuk ke dalam perahu yang sama untuk berangkat kepada tujuan yang sama. Nah, perhatikan baik-baik ini. Terus ngapain Tuhan ciptain neraka? Tuhan ciptain neraka itu untuk siapa? Untuk manusia? Enggak. Tuhan mengasihi umat manusia. Makanya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Tuhan mengasihi manusia. Terus kenapa Tuhan buat neraka? Neraka bukan dibuat untuk manusia. Neraka, api hukuman kekal itu dibuat untuk iblis. Tetapi, perhatikan baik-baik ini. Manusia dengan kehendak bebasnya memilih sendiri untuk masuk ke dalam penghukuman yang kekal itu di dalam dosa. Sama seperti tadi kita sudah berada di atas kapal gitu ya. Laut itu untuk manusia atau bukan? Laut itu diciptakan untuk manusia atau bukan? Nah, pada saat kita berada di atas kapal untuk berjalan menuju tujuan, ternyata kita pikir, wah ternyata tujuan saya salah nih ke situ kan. Akhirnya kita memilih untuk pergi berbeda arah begitu. Apa yang harus kita lakukan? Dengan kehendak kita sendiri, pilihan kita sendiri, kita keluar dari kapal tersebut. Dan celakanya nggak ada skoci. Dan apa yang terjadi? Kita mati, tenggelam dan binasa. Begitu juga dengan neraka. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka bagi manusia. Tetapi dengan kehendak bebasnya manusia memilih sendiri untuk hidup di dalam neraka, dalam penghukuman itu. Sehingga di dalam pasal sebelumnya Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 6 tadi, di dalam pasal sebelumnya, bahwa upah dosa ialah maut. Kamu yang memilih untuk berdosa, kamu yang memilih untuk keluar dari rencana Allah, kamu yang memilih untuk keluar dari kehendak Allah, kamu yang memilih untuk bertentangan dengan Allah. Sehingga dampaknya adalah engkau akan mati binasa. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka bagi manusia. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi manusia. Tapi manusia punya kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih atau orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan pada mulanya? Adalah kita yang tetap setia sampai akhir kepada Kristus. Undangan itu diberikan kepada semua orang. Tapi tidak pernah semua orang mau menerima itu sebagai undangan yang berharga. Dan rencana Allah adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan bagaimana kita bisa dapat diselamatkan? Adalah melalui Yesus Kristus. Undangan itu sudah disebar. Sekarang pilihan kita untuk kita memilih. Kita mau masuk ke dalamnya atau kita tidak mau masuk ke dalamnya. Yang kedua, tadi rencana Allah untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus sebagai tiket kita gitu ya, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, yang kedua adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, perhatikan ayat 30 ini dengan kata-kata yang saya highlight ini ya. Roma pasal 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya. Perhatikan ini. Katakan kepada saudara kiri kanan, saya yang telah ditentukannya. Dan kita yang telah ditentukannya dari semula, kita juga dipanggilnya. Kita yang sudah ditentukan dari semula, itu yang sudah masuk dalam perahu yang sama itu, kita juga dipanggilnya. Dan kita yang dipanggilnya, kita itu juga dibenarkannya. Dan kita yang dibenarkannya, kita ini juga dimuliakannya. Kita yang harusnya mengalami hukuman yang kekal, kita yang harusnya mengalami kebinasaan dalam kehidupan kita,
Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengasihi saya, mengasihi saudara, Dia menyelamatkan kita, memanggil kita, memilih kita, menentukan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian pada akhirnya kita yang telah ditentukannya, Dia panggil untuk masuk dalam rancangannya. Kemudian masuk dalam rancangannya kita dibenarkan. Dan bukan hanya sampai kita dibenarkan saja, kemudian kita dimuliakannya. Kita menikmati keselamatan yang harusnya kita mati binasa dalam penghukuman yang kekal, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyelamatkan kita. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah mendengar firman ini jauh sebelumnya, dari sekolah minggu kita sudah diajarkan, tapi perhatikan ini, hari ini saya mau menegaskan bagi kita semua, apakah saudara masuk di dalam perahu itu atau tidak? Karena banyak orang Kristen, banyak orang yang beragama Kristen gitu ya. Tapi apakah mereka adalah merupakan yang terpilih? Saya yakin belum tentu. Bagaimana kita bisa tahu? Semalam kita merenungkan ya di dalam PD itu ya, terkait dengan setia. Banyak orang yang mengaku baik hati, kata Amsal pasal 20 ayat 6 ya. Banyak orang yang mengaku baik hati gitu ya. Tetapi orang yang setia, siapa yang dapat menemukannya? Di ayat yang kelima Amsal pasal 20 itu berkata bahwa dalamnya hati seseorang tidak ada yang tahu. Kita bisa aja mengaku baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang dapat menemukannya? Artinya apa? Kebaikan hati kita ini hanya bisa dibuktikan dengan kesetiaan kita. Banyak orang yang mengaku Kristen, banyak orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi orang yang setia kepada Kristus, siapakah yang mendapat menemukannya? Kita mengaku kita orang percaya, KTP kita jelas menyatakan kita orang Kristen dalam kehidupan. Tapi apakah kelakuan kita menunjukkan kesetiaan kita kepada status KTP kita itu enggak? Anak-anak muda, gitu ya, di sekolah, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, orang-orang semua tahu kalian itu Kristen. Orang-orang itu semua itu tahu kita ini orang Kristen. Kita mengaku bahwa kita orang Kristen. Hari Minggu nanti kerja ya, enggak bisa, saya orang pelayanan gitu, saya orang percaya Kristen gitu. Oke, ya. Tapi apakah perbuatanmu menunjukkan kesetiaanmu kepada Kristus? Enggak. Di situ akhirnya menguji apakah kita ini adalah orang yang terpilih atau orang yang tidak terpilih. Atau kita hanya cuma sekedar rutinitas sebagai orang Kristen saja. Nah, perhatikan baik-baik ini. Di ayat 30 tadi, mereka yang telah ditentukannya itu, mereka itu dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya, dan mereka itu dimuliakannya. Nah, ketika Allah menyelamatkan kita, maka kita harus tahu. Yang pertama, kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri. Apa maksudnya kita hidup dalam rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri? Perhatikan tadi, bahwa orang-orang yang telah dipilih adalah merupakan orang-orang yang dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Betul? Ya kan? Nah, ketika demikian artinya apa? Kita nggak punya lagi kehendak kita sendiri untuk seenaknya dalam hidup kita. Artinya ketika kita yang telah ditentukannya kemudian dipanggilnya, artinya kita harus hidup dengan rencana Tuhan itu sendiri. Nah, apa rencana Tuhan? Kita tahu bahwa rencana Tuhan adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara. Dan ketika menyelamatkan kita, Tuhan mau menyelamatkan kita, maka Tuhan perlu kita yang telah menerima anugerah keselamatan itu masuk di dalam rancangannya itu juga. Tuhan mau menyelamatkan semua umat manusia. Nanti kalau teman-teman pulang baca kelanjutannya di pasal 10 itu, Paulus mengatakan begini, bagaimana orang itu bisa bertobat kalau seandainya dia nggak pernah mendengarkan kabar Injil? Bagaimana dia bisa mendengarkan kabar Injil kalau seandainya tidak ada yang pernah memberitakannya? Bagaimana orang mau memberitakan kalau seandainya tidak ada yang mengutusnya untuk pergi? Artinya
Setelah kita bertemu dengan kasih karunia Kristus, kita hidup di dalam rencangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau menyelamatkan umat manusia. Untuk itu ketika kita masuk di dalam karya keselamatan itu, kita menjadi bagian-bagian dalam karya itu sendiri. Kita menjadi agennya Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain yang harusnya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, yang harusnya tidak menikmati hukuman yang kekal, yang harusnya tidak mengalami kebinasaan dalam hidup mereka, yang harusnya bertemu dengan kasih karunia. Untuk itu kita yang telah ditentukannya, dipilihnya, masuk di dalam rencananya. Itu rancangan Tuhan seutuhnya bagi umat manusia. Tuhan mau menyelamatkan manusia, dan kamu yang telah diselamatkan menjadi bagian supaya rancangan itu bisa terjadi di dalam dunia ini. Jadi jangan seenaknya berpikir karena asal ke gereja, asal menjadi orang Kristen kemudian sudah selesai. No. Kamu jadi orang percaya, kamu telah ditentukan, kamu telah dipilih, kamu masuk bagian dalam panggilan yang telah Tuhan berikan dalam hidupmu untuk menjadi duta kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Makanya kalau saudara-saudara di tempat kerja, di sekolah, dimanapun saudara berada, tahu jati dirimu di situ. Tunjukkanlah bahwa engkau adalah orang percaya. Tunjukkanlah bahwa engkau adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tunjukkanlah bahwa engkau adalah orang-orang yang serupa dengan Kristus dalam kehidupanmu. Supaya apa? Mereka yang harusnya binasa bisa bertemu Kristus melalui dirimu. Mereka yang harusnya binasa bisa berjumpa dengan keselamatan melalui engkau yang hadir di situ. Itulah bagian dari rancangan Allah. Rencana ada dalam kehidupan kita. Nah kemudian perhatikan baik-baik ini. Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kecuali dosa. Gitu ya. Loh kan katanya semuanya untuk kebaikan gitu ya. Jadi berarti boleh dong gini, boleh dong gitu ya. Saudaraku yang kekasih, orang yang Rasul Paulus tuliskan surat ini kepada mereka ini bukan orang-orang yang belum percaya. Mereka sudah menerima Kristus tapi mengalami penderitaan. Artinya apa? Mereka enggak lagi punya konsep pemikiran untuk hidup di dalam dosa. Mereka hidup di dalam penderitaan yang mereka alami. Makanya penderitaan itulah yang menjadi konteks di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Jadi jangan pakai ayat ini karena wah berarti jadi orang Kristen bebas dong mau ngapain, Tuhan datangkan kebaikan kok gitu ya. No ya. Semua Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita kecuali dosa atas pilihan kita. Upah dosa ialah maut, dan itu dengan tegas Alkitab mengatakan demikian ya. Apapun yang kita alami saat ini dalam hidup kita, penderitaan, sakit hati, kesusahan, pencobaan yang kita alami pada saat ini, perhatikan baik-baik. Semua itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita supaya mendatangkan kebaikan bagi kita untuk menjadi lebih baik. Supaya kita menjadi lebih baik. Makanya kemarin juga sempat saya share ini kepada teman-teman. Untuk menjadi seorang profesional, seorang expert gitu ya, apa yang harus dilakukan? Harus setia, tekun gitu ya. Misalkan saya mau menjadi seorang pemain musik yang handal gitu ya, expert dalam main gitar gitu. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya harus setia untuk berlatih, bertekun untuk berlatih. Capek, menderita, iya gitu ya. Tangan harus kapalan, tangan yang lembut ini harus kapalan gitu, harus sakit gitu ya. Awal-awalnya itu waktu latihan gitar itu kan jari belum terbiasa gitu kan, sampai berdarah-darah tuh sakitnya jari-jari ini untuk latihan, sakit. Tapi ketika saya setia, terus tekun walaupun sakit yang saya rasakan ketika saya berlatih untuk main gitar. Hasilnya apa? Hasilnya saya jadi bisa main gitar. Kenapa? Karena saya setia untuk melakukan itu terus-menerus. Walaupun tantangan di depan, sakit tangannya, gitar nggak punya gitu ya. Dulu harus minjam gitar gitu ya, berarti ya. Harus minjam gitar tetangga gitu ya. Gitar gitu nongkrong di pos kamling gitu ya. Ada teman bawa gitar, pinjam punya teman gitu. Nggak punya. Tapi karena punya hasrat dalam hati untuk latihan, setia gitu ya.
Sampai akhirnya yang punya gitar pun jadi dongkol gitu ya, karena dia mau main gitar selalu diambil sama saya gitu ya, untuk saya latihan gitar gitu ya, karena saya nggak punya gitar. Tapi itu yang terjadi. Kalau kamu mau jadi expert, maka kamu harus tekun dan setia di dalam satu bidang itu, maka kamu akan menjadi expert di situ, jadi ahli di situ. Saya kalau nggak jadi ahli ya bisalah gitulah di situ. Tapi kalau seandainya kita stop, kita berhenti di tengah jalan, maka apa yang terjadi? Maka kemampuan kita hanya sebatas itu saja. Hanya sebatas itu saja, gitu ya. Kalau misalkan saya latihan, biasanya kalau saya pemain musik gitu ya, awal-awal latihan gitar itu diajarinnya kunci C biasanya. Kalau saya sampai kunci C kemudian sudah selesai, berhenti, nggak mau lagi lanjutin untuk belajar lebih lanjut lagi, apa yang terjadi? Maka kemampuan main gitar saya cuma satu kunci itu aja. Semua lagu dijabanin itu satu kunci gitu ya. Sampai akhirnya ketika ngiringin orang, bingung orangnya gitu ya, suaranya nggak sama kunci yang kita bisa gitu. Dan akhirnya menghambat dalam pelayanan dan seterusnya. Tapi kalau saya tahu bahwa saya mau menjadi pemain gitar yang baik gitu ya, dan bisa mengiringi pelayanan, maka saya akan terus berlatih. Nggak puas hanya di satu tingkat gitu ya. Kalau saya sudah bisa kunci C, saya latihan lagi kunci D, seterusnya, sampai akhirnya semua kunci saya bisa. Sekurang-kurangnya saya bisa mengiringin Kak Citra ketika Kak Citra pimpin pujian gitu ya, main gitar gitu. Sekurang-kurangnya saya bisa mengiringin Kak Citra pimpin pujian, main bass gitu ya. Karena saya berlatih sampai saya bisa untuk seperti itu. Begitu juga dengan iman kita, pertumbuhan rohani kita. Kalau kita sampai di titik tertentu mengalami persoalan, mengalami masalah dan kita berhenti di situ, maka kapasitas rohani kita, kapasitas diri kita hanya sebatas itu saja. Kita mau pergi kemana saja akan mengalami cobaan yang sama, dan kita hanya berlari, berputar, menghindari semua masalah tersebut, dan hanya menjadikan kita sama seperti pohon bonsai yang gak pernah bisa bertumbuh lebih tinggi lagi. Kalau kamu mau bertumbuh lebih tinggi, persoalan yang engkau hadapi, tantangan yang engkau hadapi, jangan hindari. Kalau kamu punya masalah dengan akar kepahitan misalkan begitu, solusinya apa? Menghindar? Tidak. Solusinya adalah melepaskan pengampunan. Hadapi, ketemu sama orangnya, selesaikan. Saya sama Kak Gesang misalkan punya kepahitan dengan Kak Gesang gitu ya, punya persoalan dengan Kak Gesang begitu. Saya simpan, saya pendam gitu kan. Yang susah siapa? Ya saya. Saya mau pergi ke Amerika, mau pergi ke Australia, mau pergi ke benua lain, negara lain, bumi lain, dunia lain gitu ya. Gak akan pernah selesai. Saya akan bawa beban sakit hati itu kemanapun saya pergi. Tapi kalau saya mau bebas dari sakit hati itu, saya ketemu Kak Gesang, bicara, selesaikan. Saya mau sampai ke dunia lain pun sudah selesai. Kalau Kak Gesang masih simpan kepahitan, ya itu urusan dia gitu. Ya begitu. Dalam pertumbuhan rohani kita seperti itu. Kalau kita susah masih misalkan dalam hal melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk misalkan seperti itu. Terus berlatih, terus setia kepada Tuhan, terus setia di dalam panggilan imanmu di situ. Sampai akhirnya engkau berhasil. Karena apa? Semua yang Tuhan izinkan terjadi supaya menjadikan engkau lebih baik. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu itu untuk membuatmu menjadi lebih baik dalam kehidupan. Jadi Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan baik-baik ini. Kita yang berada dalam situasi yang demikian, Tuhan memiliki rencana besar, yaitu menyelamatkan umat manusia. Dan kita masuk di dalam rancangan itu untuk menjadi bagian di mana umat manusia diselamatkan. Gitu ya. Tapi kita susah nih. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan? Berbicara aja susah. Itu kata Musa gitu ya di hadapan Tuhan ketika Tuhan suruh dia pergi menghadap ke Firaun. Mau ngomong aja susah, gimana? Ya sudah, Tuhan kirimkan siapa? Harun baik sama-sama dengan Musa untuk pergi. Tapi perhatikan saudara-saudara, kalau kalian baca gitu ya, di dalam ceritanya itu mengatakan apa? Ketika berhadapan dengan Firaun, siapa yang bicara di situ? Musa yang bicara. Padahal awalnya Musa bilang nggak bisa gitu ya. Ya sudah, Tuhan bawalah Harun ke sana untuk bicara dengan Firaun. Tapi setelah berjumpa dengan Firaun, malah Musa yang ngomong banyak sama Firaun. Nah, kita harus hadapi seperti itu sehingga kita mampu. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita sendiri ketika kita sedang masuk di dalam rancangannya.
Dia bukan Tuhan yang jahat yang meninggalkan kita sendiri. Dengan jelas Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya untuk murid-muridnya dan untuk kita juga, bahwa ketika dia pergi nanti maka dia akan mengirimkan penolong yang lain, yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa hadapi dalam hidup kita. Kalau kita baca selanjutnya dalam Roma pasal 8 ini ya, sampai ke ayat 37 ayat ke 39, kita akan menemukan hal yang sangat luar biasa yang harus menjadi pegangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yaitu apa? Ini. Tetapi di dalam semuanya itu apa? Itu ada kalimat tanya sebelumnya ya. Kalau teman-teman nanti pulang baca ya, mulai dari ayat 31 sampai ayat 36, itu ada kalimat tanya semua tuh di situ. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Kelaparan, penderitaan, kesusahan? Tidak ada. Di dalam semuanya itu Rasul Paulus mengatakan penderitaan, kelaparan dan seterusnya. Di ayat yang pertama mengatakan bahwa Allah ada di pihak kita. Karena Allah ada di pihak kita, semuanya itu kelaparan, penderitaan, kesusahan yang kita alami, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan oleh Dia yang mengasihi kita, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau saudara alami pencobaan, saudara alami kesusahan, mengalami penderitaan dalam dunia ini, Tuhan mau mendatangkan kebaikan bagi saudara. Dan perhatikan baik-baik, pencobaan itu, kelaparan itu, penindasan itu tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Jadi artinya ketika kita berada dalam situasi yang sulit, jangan pernah berpikir Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru Tuhan mau menjadikan kita lebih daripada pemenang untuk kita hadapi hal tersebut dalam kehidupan kita. Untuk itu kita dapat belajar hari ini bahwa apa yang menjadi rencana Allah bagi kita dalam kehidupan kita, yaitu adalah untuk menyelamatkan semua umat manusia. Dan untuk menyelamatkan manusia, kita yang hari ini, yang masuk di dalam panggilan itu, kita dipilih dari semulanya. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita dipilih dan ditentukan Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian yang kedua, di dalam keselamatan yang Tuhan berikan di dalam dunia ini, Tuhan telah menyelamatkan kita terlebih dahulu. Dan kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan terlebih dahulu, masuk di dalam rancangan Allah. Kemudian Tuhan menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan kita yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Dan kemudian semua yang kita alami itu, Tuhan akan memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu untuk bisa melewatinya. Sekali lagi ilustrasi yang tadi saya ulang kembali. Mengikuti Kristus ibaratnya kita naik dalam sebuah perahu dan Yesus adalah nahkodanya yang memimpin kita kepada kerajaan surga. Pilihan kita untuk masuk ke dalam neraka adalah pilihan kita sendiri. Sama seperti ketika kita berada di atas kapal, kita memilih untuk lompat ke dalam air. Dan akan membuat kita binasa di situ. Kita berada di perahu yang aman bersama-sama dengan Kristus. Ketika godaan datang, cobaan datang, tetap berpegang teguh kepada panggilan kita dalam kehidupan Kristus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami dapat belajar bahwa rancangan Allah bagi manusia adalah kami menikmati kasih karunia Allah, kami diselamatkan, mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau memanggil kami, memilih kami dari semula untuk menjadikan kami serupa dengan Kristus. Dan untuk menjadikan kami serupa dengan Kristus, kami diselamatkan ini Tuhan. Kami masuk dalam rancangan Allah.
Dan ketika kami berada dalam kehidupan kami pada saat ini, mungkin kami mengalami banyak pencobaan, banyak kesusahan dalam kehidupan kami yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa semuanya itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Dan ajar kami untuk memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Karena di dalam situ kami tahu bahwa Tuhanlah yang memampukan kami, menjadikan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami taruh sepenuhnya jemaat di dalam tangan Tuhan dan biarkan firman Tuhan ini betul-betul masuk dalam hati kami, memimpin kami sehingga kami boleh dapat mengerti kehendak Allah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami di Shine Surabaya. Nah, kita akan mendengarkan warta sepekan karena berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Yang pertama, untuk persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu jam 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Nah, jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara langsung dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tetapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah secara langsung, tetap kami mengundang jemaat untuk beribadah secara online melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di layar. Ya, mari tetap semangat, tetap optimis, dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan. Ya, mari kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan kasih sesama. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kepadamu damai sejahtera. Kami percaya bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan dan persekutuan yang indah, yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai kami semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai mempelainya. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali dan saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.